ancik-ancik munggah ning dhuwur. Terus cara menaikkan batu seperti apa? Pakai pelorotan itu. Jadi pelorotan, selurutan, terus mereka, gitu ya? Mereka bikin kotak kecil, terus di bawahnya dikasih roda, baru batu-batu itu ditarik. Ada teori yang mengatakan jika candi itu dibangun dengan sistem tanah uruk, itu yang sekarang pun masih populer seperti itu. Di sini ada sebuah titik tangga yang harusnya terpasang, yang karena batunya kita nggak nemu, jadi hanya bentuk seperti ini. Terus dalamnya candi, kalau teman-teman ingin tahu ngisori lantai ini kayak apa, bawahnya lantai itu cuman batu bulat, terus nanti ditambah pasir. Fungsi teknisnya Pak Jo lebih hafal. Soalnya ketika ada guncangan gempa, dia nggak malah longsor, nih malah rapat. Yang kalah nanti batuan kulit. Biasanya batuan kulitnya kalau dulu kan cuman pakai lock dikunci. Jadi antar batu itu nggak pakai telur, dikunci saja. Nanti dia akan mengikat. Yoninya turun ke bawah, ada bekas penggalian karena di dalamnya mungkin ini nggak tahu memang dicuri atau memang dibongkar oleh Brahmana pada zaman dahulu. Itu kita tidak tahu. Soalnya karena kalau biasanya candi setelah ditinggalkan itu mergo roy iki ndek pripe di dalam perigi. Nah, rohnya itu diambil dulu ben biar tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang negatif, makanya dia diambil. Jadi nggak semuanya bekas pencurian. Perwaranya di sini. Kemungkinan besar di sini tidak ditemukan batu minim sekali batu untuk atap. Jadi bisa jadi memang digunakan penduduk atau memang Candi Gunung Wukir dan perwaranya ini tidak ada tubuh candi. Jadi bangunannya pakai kayu. Nanti teman-teman bisa lihat umpak-umpak untuk penyangganya ada di sebelah. Nanti kalau kita keliling akan lihat. Dan di sebelah situ ada yoni lagi. Yoninya dua, memang satu untuk candi utama dan satu lagi untuk candi yang 3 perwara di depan tapi yang sebelah kiri. Ini contohnya yang persis sama ada di Candi Ijo. Terus yang di tengah ada yoni, di sebelahnya yoni nanti ada lapik untuk itu. Lapik kotak biasanya untuk tempat saji, yang di atasnya ada buletannya aslinya bukan tempatnya di situ. Mas, tanya Mas, itu nentukan sebelah kiri kanannya itu dari menghadap dari ke arah sana. candi. Oh, Candi soalnya kita ada yang hadap ke barat, ada yang hadap ke timur. Ya, nanti kalau berarti kirinya ya dari kiri sini. Ya, kiri sebelah sini. Candi acuan arah hadapnya bukan gunung ataupun mata angin, tapi sinar matahari. Kalau kita lihat dibaca di kitabnya, jadi bukan gunung yang menjadi acuan, tapi arah matahari. Kenapa bukan gunung? Karena candi itu sendiri merupakan gunung. Jadi candi ini dewa lokasi tempat tinggalnya berada di atas gunung. Nah, karena dewa tinggalnya di gunung, makanya candi itu sebenarnya merupakan gunung itu sendiri. Kenapa Pawitra bangunannya tidak seperti ini? Karena Pawitra sendiri sudah gunung, sudah merupakan sebuah gunung. Jadi cuman dibuat kamar-kamarnya toh. Ukirannya sangat minim. Kalaupun nandinya ini dulu ditemukannya di luar terus dipasang di atas itu. Nah, yang di sebelah tadi kan sebelah kiri kita sudah ada yoni. Nah, sebelah kanan biasanya berupa sumur untuk Agnihotra atau upacara api biasanya, tapi itu tidak semua yang sudah ditemukan seperti itu. Jadi di sana yang tempat yoni, di sini tempat nandi, yang di sana nanti ada sumur. Itu pun juga sudah tergali. Ada lagi temuan sebenarnya di belakang sana, di tengah kebun. Itu ada beberapa batuan candi juga. Nah, kemungkinan prasasti Gunung Wukir awal nemunya lokasinya berada di sana. Jadi di luar kompleks candi. Jadi di luar kompleks, terus candinya di sini, nggak tahu di bawah ada pagar lagi atau tidak. Bata-bata di sini pun sudah dipergunakan oleh masyarakat yang buat pagar di luar. Nah, itu awalnya nemu itu ya karena masyarakat nambang bata di sini. Berparah lagi sama zaman Jepang, jadi hilang. Nah, ini tangganya, kalau teman-teman ingin tahu di bawahnya tangga seperti apa, pas dibongkar di dalam ada batuan bulat tadi yang fungsinya masih sama. Terus di sini ada pipi tangga, dia akan naik lagi. Yoni itu sebenarnya masih jauh di atas, mungkin ada 3 atau 4 lapis batu seperti ini lagi untuk penyusun.
Nah, di sini tempatnya itu nanti di ujungnya dia ditaruh di sini. Tapi karena belum nemu temennya. Terus ada lagi pertanyaan apa mungkin ini bisa dipugar, kalau batunya tambah mungkin bisa dipugar, tapi kalau hanya sekitar ratusan batu gini masih jauh dari kata layak untuk dibenerin. Di sana ada lagi Yoni, tadi udah lihat mungkin teman-teman yang keliling. Nah, karena bapak-bapaknya cuma lihat kering. Nah, ini yang saya katakan buat sumur tadi. Di tengah gundukan ini ada beberapa place atau bentuk batu yang berbeda. Nah, itu buat kotak turun, itu yang bagian atas, nanti ada kotak turun ke bawah, itu biasanya buat upacara api. Nah, ini pun kemungkinan juga seperti candi Kedulan. Udah pernah ke Kedulan? Kedulan, terus Sambisari. Seperti itu. Iya, ini kotak tengah, tepat di tengah. Dan itu nggak semua, belum tentu semuanya seperti itu. Tapi kan masih iya, belum bisa. Nah, ini Yoninya yang agak unik, soalnya ada kiri, atas, bawah, kanan, dia ada lock ataupun tiang. Ya, justru ini yang berbeda. Biasanya nah, kalau ini sering main ke museum sebenarnya ada temannya banyak. Yoni kalau pasangannya lingga dia cuman untuk hanya kotak tok. Jadi kenapa ini seperti ini? Kemungkinan di atasnya berupa arca. Di depan ada singa. Kalau saya lihat di mata saya singa. Kenapa singa? Kemungkinan yang di atasnya karena dia arca, bisa jadi arca Parwati. Kalaupun ada, kalaupun benar. Ini gak lingga posisinya. Bukan lingga. Kalau lingga dia harus kotak. Harus kotak toh. Kotak. Ini kan bundar toh. Bener. Ada lagi nanti yang yang kotaknya itu nyisih ke sini, ini pun juga buat arca. Kalau yang nyisih biasanya arcanya berdiri. Jadi arca bukan menghadap ke sana tapi ke depan. Depannya saya maksudnya. Jadi itunya di samping. Pas ketika mau fungsinya apa? Ini pas waktu upacara, kalau lingga kan yang dibasuh lingganya. Ketika ada arca dia yang dibasuh kaki arca. Diambil dari kakinya, airnya nanti istrinya Siwa ya. Iya, airnya nanti dibagi-bagikan atau terus nyampingnya itu ke kiri ya? Nyampingnya ke kiri. Kalau ini dulu Kan nyampingnya ke kiri gimana? dipasang di mana? Nah, itu kurang tahu karena ketika ditemukan dia pun sudah lepas. Jadi belum tahu posisinya di mana, ataukah nanti di luar ada bangunan profan lagi, kita belum tahu. Terus pindahan. Iya. Apa? Enggak. Oh. Ya, aslinya apa? Nanti atasnya dia akan ada lantai. Jadi bayangannya bangunan candi itu berada di atas. Iya, teratai Padma atau teratai. Di samping kita nyebutnya list atau pelipit persegi. Di situ ada antepik, dia berada di samping, tidak selalu di atas, tapi kadang juga untuk pagar langkar yang bentuknya kayak gunung itu. Nah, ini list ya, Mas? Ya, List untuk ya, ini juga untuk sudut sama seperti itu. Ini nanti caranya mugar gimana ya, batu-batu itu disusun ulang. Nah, ini kan wastafel. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin air yang buat basuh. Biasanya air itu diambil dari sumber, dari mata air, kemudian ditaruh di sebuah tempat. Tempatnya ini, sebelum untuk upacara. Jadi dia memang untuk penampungan air. Ini jambangan istilahnya. Jadi memang wadah untuk air. Enggak alih fungsi. Enggak alih fungsi. Kalau ini enggak alih fungsi. Kalau alih fungsi nanti biasanya bentuknya lebih ke lumpang. Itu yang sudah alih fungsikan. Kalau jambangan ini memang banyak juga kegunaan, enggak selalu untuk candi, kadang juga Rumah tangga. apa? Omben jaran. Nah, itu memang untuk Omboran. ya, kadang juga untuk empu yang bikin keris. Nyelupnya Itu di untuk ukurannya
biasanya itu atau Enggak. kadang lebih gede? Tergantung Tergantung kebutuhan. kebutuhan. Dan dia nggak selalu polos, ada juga yang berukir dan nggak selalu kotak, kadang juga bulat. Sesuai dengan bahan Iya. bakunya. Sesuai kegunaan. Pak mana ya dia? Pengen Pakma. Fatma itu kan Bukan cempaka. Ya, maju lah. Iya, mendingnya kayak maju. Cempaka buat sungkup. Jadi di paling atas untuk atas biasanya diletakkan di atas sungkupnya. Adabnya ke bawah. Jadi kalau biasanya candi-candi Jawa Timur yang masih ditemukan beberapa motif seperti ini, di Jawa Tengah pun ada. Umumnya Jawa Tengah kalau nggak cempaka ya teratai. Itu berada di atasnya sungkupan untuk kuncian yang paling ujung. Nah, Jawa Timur untuk Surya Majapahit ning iki beda. Kalau iki Surya Majapahit berarti mripate. Kaduan soalnya. Oh, yang itu yang di atas. Iya. Kalau ada ini berarti atapnya bukan organik. Berarti bagus. Belum tentu, kadang juga dia ini untuk atap tok. Jadi disangga, memang untuk penyangga. Jadi belum tentu. Tapi kita belum pernah memugar candi yang dari kayu. Jadi hanya bisa membayangkan, cara membayangkannya ya kita lihat relief. Relief di Borobudur itu kan kehidupan di masa lalu. Di situ banyak banget bentuk-bentuk bangunan seperti apa, kuwi watu, kayu, terus boto nanti dapat dilihat di situ. Nah, dewa ketika turun yang di candi, dia datangnya bukan ke arah arca, bukan ke arah lingga ataupun yoni, tapi dia berada di atas sungkupnya itu. Nanti di atas sungkup ada ruang kosong yang kalau di Bali sekarang disebut dengan palinggih, tempat dewa duduk. Nah, itu berada di atasnya ini, Selendang Suci. Jadi di atasnya sungkup itu ada ruang kosong. Nah, disitulah tempat posisi dewa untuk turun. Kurang lebih seperti itu untuk cempaka. Nah, ini yang untuk contoh alih fungsi. Ini yang sudah berubah fungsi, yang dulunya ini katanya Mbak ya, Mas? Bukan. bukan. Enggak, Ya ini- sebenarnya ini umpak. Mbak ini. Umpak. Ini kecil nih. Umpak. Pancingannya itu, Pak. Kunciannya memang kecil, jadi kayunya bisa besar. Ini belum tentu umpak untuk kayu, kadang juga di atasnya memang ada batu candi untuk susunan. Kita nanti ketemunya ini dikumpulin dulu, baru nanti disusun. Bisa menentukan. Bisa menentukan atasnya seperti apa. Ini. Kaitan. Nah, kalau ini untuk lumpang. Jadi anteng lumpang. Alih fungsi biasanya digunakan oleh masyarakat, terus digawe timbangannya jek natah watu maneh menggunakan batu-batu. Ini sama, ini juga untuk susunan batu di atas, sungkup-sungkup di atas, batunya seperti itu. Ini untuk pipi tangga, jadi ujungnya pipi tangga itu mungkernya kayak apa? Itu umpak buat kayu, jadi dia ditanam setengah. Biasanya yang ditanam itu yang bagian dasar, jadi ditanam di dalam tanah, terus masuk di atasnya nanti taruh kayu bangun masjid. yang di atas. Itu kualik apa? Enggak. Ini kan atasnya. Biasanya kalau di masyarakat kadang disebut juga watu gong atau watu kenong. Itu sebenarnya umpak. Nah, tapi nggak selalu umpak ya, kadang juga apa yastinya setupa. Kalau dia dipotong-potong atau dipisah-pisah, kalau yastinya itu memang susunan batunya banyak, kadang gitu juga. Watu kempul ya. Nah, watu kempul. Bahaya. Nah, kalau ini antopik untuk tubuh biasanya. Jadi kalau ukuran segini untuk perwara. Jadi tubuh bagian bawah antopiknya seperti ini. Kita belum tahu bentuk utuhnya Candi Gunung Buker seperti apa karena belum pernah dicoba dan batunya pun masih sedikit banget. Banyak ditemuin teman-teman. Di atas batu kotak, di sini ada lapik teratai, di atasnya nanti bulat tapi atasnya datar. Biasanya untuk naruh sesaji di sampingnya nandi atau kerbau. Nah, itu batunya ini. Umumnya di sampingnya situ. Ini juga bentuk lain dari umpak. Jadi dia memang dimasukin di tanah, terus di atasnya nanti ada kayu. Nah, ini kalau nggak untuk atas, di atasnya meru, di atasnya atap, dia pada umumnya ditaruh di pagar langkan.
Kalau yang pernah ke Sambisari atau ke Dulan mungkin dapat membayangkan dia posisi tempatnya di mana. Itu pun juga dia agak panjang, memanjang, persegi panjang, biasanya ditaruh yang di bagian belakang.